Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pratama Rokmadani dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24050974150. Di sini saya akan menjelaskan shortcut data program untuk membangun gedung teknik informatika A10 di Universitas Negeri Surabaya dengan menggunakan transformasi 2D. Yang pertama ada drawrect. Drawrect ini adalah fungsi bantu untuk menggambar persegi panjang. Yang GL Quartz ini artinya menggambar 4 titik. Untuk GL Vertex ini menentukan koordinat sudutnya. Untuk nilai W per 2 ini digunakan untuk supaya bentuknya terletak di tengah sumbu 0,0. Untuk draw circle ini fungsinya untuk menggambar lingkaran menggunakan banyak segitiga kecil, triangle fan. Untuk R adalah jari-jari lingkarannya, segmen adalah banyak potongan lingkaran. Yang semakin besar segmen, maka semakin halus lingkarannya. Untuk for ada angle ini adalah sudut tiap titik lingkaran yang dihitung dengan cos dan sin. Untuk draw horizontal ini fungsinya untuk menggambar garis pembatas horizontal seperti pembatas pada gedung. Untuk jumlah ini adalah berapa banyak tabel di dalam for, digunakan untuk menggambar berkali-kali di posisi Y yang berbeda. Untuk jarak ini adalah digunakan untuk mengatur jarak antar pembatas dari bawah ke atas. Untuk nilai Y 12-20, yang 20-nya adalah untuk tebal pembatasnya. Lalu gedung ini dipisah menjadi 3 bagian. Ada gedung tengah, dan gedung kiri, dan gedung kanan yang nantinya akan digabungkan. Yang pertama ada dinding utama gedung tengah yang kita panggil drawrect. Tadi kita atur tinggi lebarnya dulu, dan ini untuk tingginya. Lalu untuk menggesernya kita pakai ini GL Transfer F pada sumbu X ini untuk menggeser ke kiri kanan, yang untuk sumbu Y menggeser ke atas bawah. Maka bentuknya akan persegi panjang ini dulu. Lalu ada kaca kiri gedung tengah, kita panggil drawrect, kita atur tinggi lebarnya, kita geser. Lalu kita garis tepi atau garis outline dengan ketebalan 2. Maka akan berbentuk seperti ini, persegi panjang dengan garisnya. Untuk pembatas horizontal kita pakai pembatas yang draw horizontal tadi. Ini digunakan untuk lebarnya, ini digunakan untuk tingginya, ini digunakan untuk jumlah pembatasnya. Jumlah pembatas 4 ini berarti jumlah pembatasnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk kaca kanan gedung tengah sama penjelasannya gedung seperti kaca kiri gedung tengah, dapat dilihat seperti ini. Lalu ada pintu gedung tengah, kita buat drawrect-nya, kita atur tinggi lebar pintunya, maka akan menjadi seperti ini dulu. Pintunya ini tanpa garis outline. Lalu kita kasih garis tepi pintu atau outline-nya dengan ketebalan 3, maka hasilnya akan seperti ini dengan garis tepi ya. Lalu ada garis tengah pintu, kita kasih GL lens, maka akan menghasilkan GL lens ini pembatasnya. Lalu untuk pembatas di atas pintu kita buat GL Vertex baru dengan menggunakan GL Quartz. Maka pembatasnya dari sini sampai ke sini.
Untuk kaca biru di atas pintu kita buat menggunakan draw rack, kita panggil lagi, lalu kita geser, maka hasilnya seperti ini. Kaca birunya tampil di tengah-tengah. Lalu atap gedung tengah kita buat panggil dengan draw rack juga, lalu kita geser ke tengah, maka hasilnya seperti ini. Untuk logo gedung tengah kita buat draw rack-nya dulu, persegi panjangnya, maka hasilnya seperti ini. Lalu di dalam persegi panjangnya kita timpa dengan lingkaran besar ini, kita panggil draw circle. Untuk lebar dan perkecil lingkarannya kita dapat mengganti ini. Jika lebih besar maka lebih besar, jika kecil maka lebih kecil. Untuk lingkaran kecil ini sama penjelasannya dengan lingkaran ini, maka hasilnya akan muncul lingkaran di tengah-tengah sini. Dan untuk segitiga tipe logo kita pakai GL triangle yang menggambarkan bentuk segitiga, lalu kita rotasikan ke 180, maka hasilnya segitiganya akan terbalik. Lalu kita kasih pembatas vertikal antara gedungnya. Untuk gedung kiri tengah kita pakai draw rack juga dengan lebar seperti ini dan tinggi seperti ini, dan kanan juga, maka hasilnya akan muncul garis tepi ini dan ini. Maka gedung tengah sudah jadi. Kita buat ke gedung kiri. Kita buat dinding utamanya dulu pakai draw rack, atur tinggi dan lebarnya, lalu kita geser ke kanan supaya mepet dengan pembatas gedung tadi. Maka hasilnya akan persegi panjang mepet dengan ini. Lalu untuk pembatas lantai 1 gedung kiri kita buat GL quads baru, maka hasilnya pembatasnya akan berbentuk horizontal seperti ini, yang ini. Untuk jendela bagian bawah kita juga pakai GL quads, dan jendela kanan juga pakai GL quads. Kita atur dan kita geser juga, maka hasilnya dua ini kaca. Lalu kita kasih ini dengan serkot ini, kita buat pembatas vertikalnya juga, kita atur dan geser juga supaya berada di posisi tengah. Dan untuk kaca ini diatur pada shortcut ini. Untuk jumlah baris, ini adalah jumlah barisnya 3, maka di sini akan ada 3. Lalu untuk jarak antar barisnya ini 100, maka jarak ini adalah 100. Untuk jarak ini sampai ini kita dapat atur pada di dalam GL vertex ini untuk kaca kiri dan kanan. Jika sudah, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kaca gedung kanannya. Lalu kita buat gedung kanannya. Untuk gedung kanannya tinggal kopas dengan gedung kirinya, lalu kita atur menggunakan GL translate, maka hasilnya akan seperti ini, dapat dilihat. Untuk pembetanya antara gedung kanan dan gedung kiri ini yang jumlah kacanya ada 2 dan di sini ada 3, maka kita dapat menambahkan yang ini, yang pojok sendiri ini dengan menambahkan GL quads terbaru ini. Jika sudah mengatur semuanya, maka outputnya gedungnya akan seperti ini. Maka demonstrasi saya sudah selesai. Maaf jika ada penjelasan yang belum dipahami atau salah, dan salah perkataan juga saya
juga harus minta maaf untuk logo juga masih lingkaran, tidak dapat menampilkan logo yang persis sama logo Unesa. Maka demonstrasi saya tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.